Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi ya kita semuanya. Ini adalah latihan soal akhir bab 1, diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Masih membahas pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 yang sudah kurikulum merdeka pada halaman 47. Ini kita akan membahas 10 soal pada part pertama ini. Soal pertama, garis keturunan dari ibu dianut oleh suku Minangkabau disebut. Oke ya. Ini adalah soal yang sudah muncul di latihan awal. Ya, ini adalah soal tentang kekerabatan. Ya, ada istilah patrilineal, ada istilah matrilineal, ada utilateral, ya, ada istilah bilateral. Jadi ada 4 macam istilah kekerabatan, ya. Kalian harus ingat kembali, atau kita akan ingat kembali, bahwa suku yang berasal dari garis keturunan ibu itu disebut dengan istilah matrilineal. Berarti jawaban nomor 1 adalah C. Sedangkan yang B itu papa, berarti dari ayah ya. Kalau marga itu biasanya yang punya itu suku Batak itu punya marga. Orang Minang juga punya marga ya. Orang Melayu juga punya marga. Marga dikenal oleh orang Indonesia ini, ada yang menyebut marga itu suku. Suku-suku kecil yang ada di sebuah komunitas suku besar. Itu yang banyak. Atau bahasa kerennya marga itu klan ya. Kalau anak sulung itu anak pertama, setiap suku pasti punya anak pertama ya. Oke, kita lanjut di soal kedua. Posisi suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur, disebut dengan letak. Oke, kita sudah pernah juga membahas soal yang seperti ini ya. Jawabannya ada A, geologi, yang B, strategis, C, geografis, D, astronomis. Sekarang kita lihat dulu yang A, letak geologi ya. Kalau secara geologi, Indonesia ini terletak di pegunungan yang punya lempeng dunia, yaitu secara geologi. Secara strategis, itu letak Indonesia sudah dikatakan strategis. Kenapa strategis? Karena diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra. Secara geografis ya, Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga terletak di 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi mana jawaban yang pas? Di sini yang ditanya letak secara garis lintang dan garis bujur, berarti di letaknya itu di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu berarti kita menilai dari garis lintang dan garis bujur, itu adalah letak astronomis. Itu jawaban yang kedua adalah D, astronomis ya. Kita lanjutkan soal ketiga. Cuaca adalah keadaan udara hari demi hari pada. Ingat ya, ini yang ditanya cuaca, bukan iklim ya. Kalau kita iklimnya tropis ya. Kalau cuaca, kita punya cuaca itu tidak menentu ya. Kalau musim, kita punya 2 musim. Beda musim lagi dengan cuaca ya. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Itu yang biasanya ada di Indonesia. Kita tidak pernah ada musim salju. Jadi apa sih pengertian cuaca? Kita lihat dulu. A, negara tertentu dengan jangka waktu yang tak terbatas, atau dengan jangka waktu tak terbatas ya. Ini di negara tertentu. B, negara tertentu dengan jangka waktu terbatas. C, benua tertentu dengan jangka waktu terbatas. D, tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas. Kita bedakan iklim, musim, dan cuaca. Iklim itu adalah sebuah keadaan
suhu ya di suatu wilayah tertentu yang tidak akan berubah dalam jangka waktu yang panjang. Pernah nggak Indonesia berubah menjadi subtropis? Belum pernah. Belum pernah ya. Indonesia masih di kategori tropis karena terletak di 0 derajat ya, di 0 derajat ya, dilalui oleh garis khatulistiwa. Hampir seluruh negara yang dilalui garis khatulistiwa itu beriklim tropis ya, hampir ya, mayoritas. Kemudian musim, Indonesia itu cuma punya 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau karena terletak di daerah tropis. Itu juga tidak pernah bisa berganti dalam jangka waktu yang cepat. Itu dalam jangka waktu sekian ratus tahun ataupun 1000 tahun baru dia akan berubah. Kemudian cuaca. Ini kalau cuaca kita sering tuh kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas ya. Berarti cuaca itu kalau di sini hujan atau di kota A hujan, di kota B dalam jarak 10 kilo itu belum tentu hujan. Berarti sudah paham ya kemana arah jawabannya, yaitu tempat tertentu dan dalam jangka waktu terbatas. Karena tidak mungkin hujan selamanya dan tidak mungkin kemarau selamanya. Nomor 4 ya, kita lanjutkan. Ini perhatikan peta lempeng dunia berikut. Huruf A pada peta menunjukkan lempeng. Oke, ini cukup membingungkan ya petanya ya. Karena ini adalah peta lama nih. Peta di mana seluruh dunia digabungkan dalam satu tumpukan daratan. Ya, di sini kita lihat dulu. Itu ada benua Australia di bawah ya, di tengah-tengah ada Indonesia. Di atasnya itu adalah benua. Ayo coba, benua apa itu yang di atas Indonesia? Sesuai dengan letak kita tadi ya, letak geografis kita, Asia dan Australia. Australia di bawah, Asia di atas. Jadi yang mana itu jawabannya? Iya, jawabannya adalah Eurasia. Oke. Itu adalah lempeng Eurasia. Kita lanjut ke nomor 5. Kakak Andi seorang petualang. Saat bertualang ke suatu tempat, dia selalu menggunakan peta. Pada suatu waktu, dia akan mengunjungi suatu lokasi yang baru. Kali ini, dia tidak dapat menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi tersebut. Hal ini karena pada peta baru yang ia gunakan, dia tidak menemukan. Oke, untuk menghitung jarak berarti kita butuh skala peta. Jadi peta yang dibaca oleh kakak Andi ini tanpa skala, bisa disebut dengan peta yang tidak punya arahnya juga ya, karena kalau skalanya nggak ada ya sudah pasti tidak ada arahnya. Apalagi legenda peta ya, legenda itu adalah memuat segala unsur dan simbol-simbol peta. Jawabannya adalah skala. Pada peta tertera skala 1/1.500. Hal ini menunjukkan bahwa ini ya skala peta ya. Berarti 1/, berarti kita ambil dulu 1, angka 1 ya. Kalau yang A, jika 1 cm pada peta menunjukkan jarak 1.500.000 km di bumi. Ya. Yang B, jika jarak 1.500.000 cm pada peta, maka jarak sebenarnya di bumi adalah 1 cm. Yang C, 1 satuan jarak pada jarak sebenarnya mewakili 1.500 satuan jarak di peta. Yang D, 1 satuan jarak pada peta mewakili 1.500 satuan jarak sebenarnya di bumi. Mana ini ya? Skala itu adalah jarak pada peta ya. Jarak pada peta berarti kalau 1 cm di peta berarti setara dengan, setara dengan berapa kira-kira? Apakah setara dengan 1.500 km di bumi? Atau jika jarak 1.500 cm pada peta, maka jarak sebenarnya hanya 1 cm. Apa mungkin jarak di peta
1.500.000 cm, sementara di bumi cuma 1 cm. Harusnya jarak di peta itu lebih dekat dan jarak di bumi nyata itu lebih jauh. Jadi yang mana ini jawabannya kira-kira? Ada yang bisa menebak? Oke, ayo, ada yang bisa menebak jaraknya? Ini jawabannya yang pas adalah yang A ya, 1 cm pada peta menunjukkan 1.500.000 atau 1.500.000 km di bumi. Kita lanjutkan di soal nomor 7. Selain makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk ekonomi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh makhluk ekonomi adalah, ini yang diminta adalah kita bukan makhluk sosial lagi, tapi makhluk ekonomi ya. Kalau makhluk sosial artinya adalah kita tidak dapat hidup tanpa tergantung dengan makhluk lainnya, terutama manusia ya. Tapi sebenarnya kita tetap tergantung kepada makhluk apapun di dunia ini. Contoh, kalau mau makan kita tergantung sama tumbuhan, ada beras atau padi atau jagung ya. Mau makan daging kita akan mendapatkan itu dari hewan, berarti kita adalah makhluk sosial ya. Dan ingin berbicara pun kita butuh manusia lain untuk mendengarkan kita bicara. Berarti kalau di sini yang ditanya makhluk ekonomi kita ambilkan simbolnya sebagai barang dan jasa. Coba kita lihat ya. A, menentukan pilihannya sendiri. B, untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. C, untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. D, untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Mana yang pas ini? Makanan, pakaian, mobil, paket, Shopee, itu masuk dalam kategori alat pemuas kebutuhan, barang dan jasa. Berarti jawaban yang pas adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Ingat itu ya, itu adalah manusia sebagai makhluk ekonomi. Jawabannya C. Nomor 8 kita lanjutkan ya. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya bayam merupakan tumbuhan hijau. Itulah sebabnya bayam dapat membuat makanannya sendiri dalam proses sosialisasi. Cara bernalar seperti ini menurut Piaget sudah mulai dilakukan oleh manusia sejak, ini menurut Piaget ya. Ini adalah di tahap C ya, tahap operasional konkret atau concrete operational stage. Kita lanjutkan soal nomor 9. Menurut Charles Cooley ya, kita membentuk citra diri kita masing-masing berdasarkan bagaimana kita berpikir orang lain melihat diri kita. Hal ini biasanya terjadi di kalangan di kalangan siapa ini biasanya? A, pelajar. B, pekerja. C, peneliti. D, teman sebaya. Biasanya siapa ini yang berpikir? Siapa nih yang biasanya menonjolkan diri? Biasanya lah kalangan pelajar, karena pelajar ini di proses remaja ya. Remaja ini masa adolesen, berarti mereka butuh hal-hal baru untuk mereka tiru agar bisa berpikir dan menjadikan itu sebagai wawasan, dan tentu akan jadi jati diri mereka sendiri ya. Nomor 10 kita lanjut ya. Ada berbagai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di antaranya adalah norma agama dan norma kesopanan. Menurut George Mead, norma-norma ini mulai dipahami manusia pada tahap, ini George Mead ya. Di sini ada tahap play stage ya. Tahap play stage, ada tahap game stage, ada tahap preparatory stage, dan ada tahap generalized stage ya. Ini tahapnya, semua stage itu tahap ya. Ada macam-macam cara di sini. Menurut George ini ya, semuanya A sampai D itu adalah teorinya George ya. Teori George. Yang pertama, tahap manusia itu tahap pertama adalah tahap play stage atau meniru ya.
meniru. Ini meniru enggak nih? Belum ya. Dalam tahap meniru, biasanya anak-anak ini sudah pandai menirukan peran-peran tertentu walaupun masih terbatas. Itu menurut John Tats. Contohnya itu misalnya anak-anak suka tuh main polisi-polisian, main perang-perangan. Kira-kira sudah bisa memahami norma agama dan norma kesopanan apa belum? Sekarang kita lanjut dulu ke game stage ya. Game stage ini adalah tahap kelanjutan ya, dimana teknik bermain peran pada masa kanak-kanak ini berperan langsung dalam permainan sendiri dengan penuh kesadaran. Apa sih maksudnya? Pada tahap ini, anak akan memiliki seorang teman atau partner untuk berinteraksi. Yang makin lama makin banyak. Kalau di tahap awal dia bermain sendiri. Anak sudah berkembang menjadi remaja yang tidak bisa meniru peran seseorang yang diidolakannya. Seolah-olah sudah diidentikan atau menyamakan dirinya dengan tokoh yang dia idolakan. Jadi itu tahap game stage. Kemudian tahap norma kolektif ya. Tahap norma kolektif ini adalah generasilis other ya. Tahap proses sosialisasi terakhir pada tahap penerimaan norma kolektif ini. Pada tahap ini manusia mendapatkan sebutan manusia dewasa ya, mencapai titik optimal sebagai seorang manusia. Jadi proses belajarnya tidak lagi melalui pola meniru, namun lebih menekankan kepada pola menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas. Kira-kira norma agama dan norma kesopanan ini didapat dari mana? Jadi dalam beberapa teorinya disimpulkan bahwa manusia mengenal norma pada tahap akhir, yaitu generalized order. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke teman-teman, soal 1 sampai 10 sudah kita bahas. Kita akan lanjut nanti di part kedua ya. Bagi ada yang mau komen, ada jawaban yang lebih bagus, kita boleh berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.